Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya minta maaf Bapak menyita waktunya sebentar. Saya mendapatkan tugas calon guru penggerak di modul 3.1 Hanuman Cari Sekolah, salah satu sekolah yang dekat dengan sekolah saya. Dan kebenaran alamat lokasi sekolah Bapak berdekatan dengan sekolah saya, jadi saya berinisiatif menghubungi Bapak untuk minta bantuannya. Terima kasih Bu telah percaya kepada kami sebagai salah satu upaya untuk membantu kegiatan guru penggeraknya. Langsung saja Pak ya. Ya, boleh. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak sebagai pimpinan? Ya, sebagai pimpinan terutama di sekolah di SD Negeri 1 Kelong ini banyak ragamnya, banyak kasus yang dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah satu dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus diidentifikasi dulu, dipilah-pilah dulu dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Jadi cara saya mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah memahami masing-masing kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, yang kompeten. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah itu tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu biasa dibuatkan daftar pertanyaan, identifikasi kasus, syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta norma-norma atau akidah yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Itu menurut saya. Yang dilakukan Bapak adalah mengidentifikasikan dulu Pak ya? Ya, diidentifikasi, dipilah-pilah dulu. Ditelaah dulu ya. Terus bagaimana Bapak melakukan langkah-langkah prosedurnya Pak? Seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah ke prosedur, yang pertama yang seperti dikatakan tadi mengidentifikasi. Ya. Mengidentifikasi permasalahan itu, kemudian menentukan masalah itu, masalahnya yang mana, di mana titik akar masalahnya, kemudian bagaimana caranya untuk mencari solusi jalan terbaik sehingga akurat, kemudian baru mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut tidak salah dan tidak merugikan pihak lain. Berarti semua langkah-langkah dan prosedur itu selalu saling berkaitan Pak ya? Iya, itu satu jadi kesatuan ya. membawa manfaat untuk warga sekolah Pak ya? Iya, betulnya itu. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam kasus mengambil suatu keputusan dengan dilema etika, hal yang efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahannya dan membangun kebijaksanaan sehingga tidak terlalu menyimpang. Kebijaksanaan yang sangat dibutuhkan nih Pak ya, biar kebijakan kearifan kita sehingga jangan sampai merugikan dari anak didik kita untuk permasalahan yang ada. Etika tadi masih bisa dijalankan Pak ya? Iya, betul. Pasti dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jelas kalau keputusan dimanapun banyak pro kontra ataupun tantangannya. Tapi dalam hal ini hasil keputusan diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Ada proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah, teguh pendirian dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Berarti dalam pengambilan keputusan ini tantangannya gimana caranya supaya
semua orang bisa memahami apa yang sudah diputuskan, Iya. Pak ya. Ya, kalau udah sepakati, udah diputuskan, nggak usah lagi ada perubahan-perubahan. Jadi saling konsisten. Oke. Terus ini Pak ya, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki semua jadwal yang disesuaikan, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau pada prinsipnya kami dalam menata eh, kasus-kasus yang ada, tidak ada jadwal tertentu atau yang diagendakan dalam menyelesaikan suatu kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan cepatnya tergantung dari jenis kasus tersebut dan pentingnya kasus tersebut. Diselesaikan secepatnya. Kapan diselesaikan secepatnya, nanti akan tercipta dengan diselesaikan secepatnya, maka tercipta secepatnya suasana yang kondusif, yang sehat buat warga di sekolah. Semua diselesaikan secepatnya Pak Ya, biar tidak tertunda gitu Ya, Pak betul, ya. betul, betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di lini etika ini? Jelas ada. Jadi yang jelas kita bagaimana membina komunikasi yang baik, yang efektif dengan semua warga sekolah, baik dengan guru, jadi dengan wali dan komite. Jadi pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bu ya, minta waktunya sebentar untuk mengadakan wawancara sedikit Bu ya. Silakan. Pak Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan mengalami kasus yang akan dihadapi, baik di kasus kedua benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika ataupun kasus salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memecahkan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Baik Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua yang sama-sama benar, membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan orang atau orang banyak, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Jadi yang perlu dipertimbangkan sama-sama benar adalah rasa adil serta belas kasihan Ibu ya. Berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama menjadi pimpinan Ibu? Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Maaf ya, ada ini.
Berarti suara hati dan nalar harus sejalan Ibu ya, dengan membawakan manfaat untuk peserta didik Ibu ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dari etika Ibu? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal penting yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakan. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Menurut Ibu bagaimana? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi kita harus sepakat dulu untuk menjalankan keputusannya. Kesepakatan ya Bu ya, Ya. untuk keputusan Bu ya. Betul sekali. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Dan prosedur apa yang Ibu jalankan? Kami tidak mempunyai jadwal untuk mengambil keputusan ini, secepatnya kasus permasalahan kita selesaikan di tempat. Cari yang terus. Jadi berarti secepatnya harus selesaikan, tidak Ya, ditunda-tunda ya tidak Bu, boleh ya. ditunda-tunda, kita ambil yang terbaik. Iya, iya. Oke. Menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelola emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah yang membantu dalam pengambilan keputusan. Itu berarti kita dalam warga sekolah itu harus banyak berkomunikasi, bermusyawarah. Jadi mengambil keputusannya tidak merugikan pihak manapun. Berarti komunikasi menjadi kuncinya Ibu ya. Nah, tepat sekali. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama menjadi pimpinan Ibu. Dalam mengambil sebuah keputusan maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar, lawan benar, dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Seperti tadi, jadi kita itu mengambil keputusan itu harus lewat musyawarah supaya tidak merugikan terutama siswa dan warga-warga sekolah yang lainnya. Berarti dalam pengambilan keputusan Ibu selalu menggunakan prinsip-prinsip etika Prinsip-prinsip pengambilan ini Ibu ya. musyawarah. Musyawarah ya. Nah, Oke Ibu, semua pertanyaan sudah Ibu jawab dengan baik dan saya sudah mendapatkan ilmu dari Ibu. Terima kasih.